Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Gins Channel yang mempermudah kamu untuk belajar matematika. Adik-adik, saat ini topik pembelajaran kita adalah melanjutkan materi tentang mengubah bentuk pecahan. Di video sebelumnya kan sudah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang kedua. Adik-adik, kita masuk kepada cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Nah, di sini nanti adik-adik harus memperhatikan banyak bilangan yang berada di belakang koma. Jadi, kalau bilangan kita nanti ada satu angka di belakang koma, maka nanti pecahan biasanya itu akan menjadi per 10. Nanti di sini bilangannya tergantung dari bilangan desimalnya ya. Yang kedua, jika nanti ada dua angka di belakang koma, kita akan jadikan menjadi per 100. Oke, kalau nanti tiga angka di belakang koma, kita akan jadikan menjadi per 1000. Demikian seterusnya ya adik-adik ya. Nah, yang berikutnya kita masuk contoh saja. Jadi nanti kalau sudah dapat pecahan biasanya ke pecahan campuran sudah bisa kita ubah ya. Contoh 0,12. Pecahan biasanya berapa? Maka ini akan sama dengan, perhatikan berapa banyak angka di belakang koma. 1, 2, 2 angka ya. Maka kita buat menjadi per 100. Maka angka kita yang mana? Angka di atas itu adalah 012. Oke, karena 0 tidak ada memiliki arti di depan, maka tinggal 12. Oke, 12 per 100 lah pecahan biasanya. Yang masih dapat kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 4. Maka hasilnya berapa? 12 bagi 4, 3. 100 dibagi 4, 25. Nah, ini adik-adik pecahan biasa dari 0,12. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. 4,8. Oke, hitung berapa angka di belakang koma. Hanya angka 8, berarti satu angka di belakang koma, maka dia menjadi per 10. Lalu angka kita di atas berapa? Angkat semuanya tanpa koma, 48. Nah, ini kan sudah bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 48 bagi 10 dapatnya 4. Sisanya berapa? 8 per 10. Ingat kembali ya adik-adik ya, cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran ya. Oke, lalu kita sederhanakan ini. 8 dengan 10 kan sama-sama bisa dibagi 2. Bagi 2. Ini tetap bilangan bulatnya ya. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Oke, itu adik-adik cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Nah, kita masuk yang berikutnya, mengubah pecahan desimal menjadi persen. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara, tapi supaya lebih gampang, kita pakai dengan cara demikian. Desimal diubah menjadi pecahan biasa, lalu dari pecahan biasa diubah menjadi persen. Ini ya, contohnya 18%. Oh, salah, maaf. Contoh, kita ulang ya. 0,02. 0,02 ini sama dengan berapa persen? Caranya bagaimana? Ubah dulu jadi pecahan biasa. Oke, berapa angka di belakang koma? 2. 2 angka berarti per 100. Ini di atas tinggal angka 2 ya, karena 0 itu tidak memiliki arti di dalam bilangan bulat. Lalu langsung kita kali 100%.
Oke, 2 kali 100, 200 per 100 sama dengan 2%. Nah, ini contoh yang pertama adik-adik. Contoh yang kedua, 3,9. Nah, perhatikan, kita ubah jadi pecahan biasa. Berapa angka di belakang koma? Hanya satu angka, angka 9. Berarti per 10 ya. Di atas jadi angka 39. Oke, selanjutnya ini kita kali dengan 100%. Berarti hasilnya 3.900 per 10%. Ini dibagi 10, habis nolnya 1, dibagi 10, habis nolnya 1. Jadi hasilnya 390%. Oke, ini adik-adik untuk mengubah desimal ya menjadi pecahan biasa atau campuran dan per persen. Kita masuk yang berikutnya. Oke, persen menjadi pecahan biasa atau campuran. Ingat adik-adik, persen ini artinya adalah per 100. Persen artinya per 100. Nah, kalau sudah begini, kita masuk saja contohnya. 120% sama dengan berapa pecahan biasanya? Maka kita ubah 120% berarti persennya menjadi per 100, maka angka kita tinggal 120 sebagai pembilang. Setelah ini kita sederhanakan ya. 120, 100 sama-sama bisa dibagi 10 atau lebih cepatnya dibagi 20. Dibagi 20. Oke, 120 bagi 20 6. 100 bagi 20 5. Ternyata pembilang kita lebih besar dari penyebut ya. 6 di atas lebih besar daripada 5 yang di bawah. Berarti bisa dibagi. 6 dibagi 5 dapatnya 1. Oke, sisanya 1/5. Ini ya adik-adik. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. 35%. Oke, langsung persennya ubah jadi per 100. Nggak susah. 35 sebagai pembilang kita. 35 dan 100 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 35 bagi 5, 7. 100 dibagi 5, 20. Oke. Selesai untuk persen mengubah menjadi pecahan biasa dan campuran. Nah, sekarang kita masuk kepada persen menjadi desimal. Bagaimana caranya? Sama. Oke, adik-adik, cara kita mengubah persen menjadi desimal adalah yang pertama, persen ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa, lalu nanti kita ubah menjadi desimal. Oke, contoh. Contoh yang pertama, 25%. Berapa hasilnya dalam bentuk desimal? Berarti 25% itu adalah pecahan biasa dulu ya. Berarti per 100%, itu per 100 di atas pembilang kita adalah 25. Nah, sekarang kita masuk kepada yang berikutnya. Supaya bisa menjadi desimal, ada langkahnya. Oke, kita balikkan ya. Tadi kita sudah belajar mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kita putar lagi aturannya. Jika nanti kita menemukan per 10 pecahan biasanya, maka desimalnya nanti adalah satu angka di belakang koma. Oke. Kalau nanti kita menemukan per 100 pecahan biasa kita per 100, maka nanti akan menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, kalau dia per 1000, maka nanti akan menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, kita akan menerapkan ini untuk soal kita berikut. Nah, sekarang perhatikan. Berarti kita punya per 100, maka nanti di belakang harus 2 angka ya. Oke, ini koma kita. 2 angka pembilang kita hitung. 1, 2. Berarti
langsung dua-duanya itu berada di belakang koma, 25. Jadi angka di depan berapa, Kak? Karena tidak ada angka di depan, itu artinya adalah 0. Jadi 25% itu desimalnya adalah 0,25. Oke, kita coba soal satu lagi ya, supaya adik-adik lebih mengerti. Contohnya adalah 175%. Kita ubah jadi pecahan biasa dulu, berarti per 100 di atas pembilang kita adalah 175. Perhatikan, ini berapa angka di belakang koma? Per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Kita hitung, bilangan kita di atas ada 3 ya, 1, 7, dan 5. Ini koma kita ambil 2 angka dulu di belakang, 1, 2, berarti 75. Maka angka kita yang di depan tinggal 1. Maka desimal daripada 175% adalah 1,75. Oke, demikian adik-adik pembelajaran kita tentang mengubah bentuk pecahan. Semoga dengan banyak berlatih, adik-adik semakin paham dan lancar mengerjakan ya. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.